الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أغنى وأقنى وكفى وآوى له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الكبير الأعلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segenap puja-puji hakikatnya hanya milik Allah. Allah lah yang memberikan semua bentuk kenikmatan di dunia ini. Maka hanya Dia yang berhak menerima seluruh pujian. Berkah nikmat dunia sudah kita peroleh, karenanya patut disyukuri agar keberkahan itu berlipat ganda pada diri kita. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami' Bait Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar isyarat sabda Nabi yang merupakan keteladanan beliau dalam berdisiplin mengarungi kehidupan ini, beliau sabdakan antara lain berbunyi, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harabika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Pelihara, jaga, waspada dan camkan dengan sungguh-sungguh 5 perkara sebelum 5 perkara yang mendampinginya. Pertama, masa muda, yaitu masa di mana seseorang memiliki kekuatan lahir batin, memiliki kekuasaan fisik, kekuatan fisik, juga kekuasaan dan kekuatan non fisik untuk digunakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya fase atau masa tua, yaitu masa di mana seseorang tidak mempunyai kekuatan secara sempurna, baik berupa lahir maupun batin. Fisik lemah, penglihatan kabur, pendengaran berkurang, tubuh mudah terserang penyakit bermacam-macam, sehingga kegiatan beribadah tidak khusyuk. Membaca Al-Quran tidak bisa fokus karena mata berkurang kekuatan tatapannya. Ibadah malam rentan terkena penyakit rematik, mendengar tausiah tidak jelas, dan seterusnya. Yang kedua dalam isyarat hadis tersebut, masa sehat yang patut disyukuri sebelum datangnya masa sakit yang dipantang makanan, ditambah menahan rasa sakit akibat penyakit yang diderita. Ketiga, masa bergelimang harta materi dari rezeki yang diamanatkan atasnya, dari rezeki yang diamanatkan atasnya, dari rezeki yang diamanatkan atasnya, bukan hak mutlak dimilikinya, tetapi pinjaman sementara. Untuk apa? Untuk kepentingan ibadah sebelum harta tersebut lenyap tanpa batas. Oleh karenanya, isyarat Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata-katanya perintah, ambil harta yang diberikan oleh Allah, yang dipinjamkan kepadanya hanya sementara waktu. Harta yang diambil berupa zakat, sedekah, infak, hibah dan seterusnya untuk membersihkan dirinya, supaya dirinya itu sadar bahwa hakikat harta itu adalah pinjaman sementara, titipan ilahi. Wa inna fiha haqqul lisaili wal mahrum.
Karena harta yang kita dapatkan, rezeki yang kita peroleh, kurnia yang kita terima, hakikat sesungguhnya ada hak-hak orang lain di luar diri kita, di luar keluarga kita. Terutama orang yang meminta-minta dan juga orang yang tidak mau meminta-minta, tapi dia berhajat, tidak mau membunyikan bahwa dia butuh. Itulah yang disebut dengan al-mahrum. Keempat, masa luang dan berkesempatan untuk beribadah sepanjang kita masih punya kesempatan, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan bukan berhayal tanpa ujung dan pangkalnya. Hayalan-hayalan, impian-impian, angan-angan itu adalah lemparan-lemparan senjata iblis supaya kita mengangan-angan dengan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang harus kita raup di dunia ini. Padahal hakikatnya kita ini adalah mengarungi kehidupan yang bersifat sementara. Kelima, dalam isyarat kedisiplinan yang diberikan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut, masa hidup sebelum wafat. Karena sampai detik sekarang kita masih bisa mengingat dengan jelas, kita semuanya walaupun kita sudah berusia lanjut, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang sudah wafat mendahului kita, akan tetapi kita sekarang masih hidup, yang berarti ini merupakan nikmat dari Allah, kurnia agung dari Allah. Nikmat yang besar itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan ibadah kepada Allah, sebagaimana isyarat kata bijak, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururan ihris ala amalin yakunu bi idzan yabkuna dhahikan masrura. Kita dilahirkan oleh bunda kita dalam keadaan menangis. Menangis karena perubahan cuaca dari alam rahim yang nyaman mengarungi kehidupan dunia yang sejenak ini. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, sejenak, tidak lama. Oleh karena itu, sepanjang kita diberikan waktu, kreasikan. Kita ukir prestasi, baik itu berupa ucapan, narasi, ungkapan verbal, ataupun perbuatan, dengan ungkapan, dengan perbuatan, dengan tingkah laku, unggah-ungguh yang bagus, sehingga kelak itulah yang akan kita peroleh, dan kita wafat dalam keadaan tersenyum. Kita dipanggil kehadiran Allah, kita menghadap Allah dalam keadaan kita bangga karena kreasi yang sudah kita tebar untuk kita gunakan sebagai kendaraan perjalanan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami Bait Rahman Sawan Village yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gradasi kehidupan manusia di alam dunia ini ada 5 tahapan. Seakan ini adalah menggambarkan 5 rukun Islam. Pertama yang disebut dengan daurut tufula. Kalaulah dalam rukun Islam itu ada asyhadah, persaksian, agreement bahwa Allah lah yang Maha Pencipta, Rabb kita, dan seterusnya. Di dalam gradasi kehidupan ada namanya daurut tufula yang dimulakan dari 0 tahun sampai 10 tahun. Kemudian gradasi yang kedua yang disebut dengan daurul murahaqah, itu syekhuha, masa tua menunggu panggilan kapan kita akan dijemput oleh penjemput asli kita menuju kehadiran Allah. Dari 61 up sampai berapapun Allah memberikan keleluasaan waktu bagi kita. Sementara PBB mengatakan bahwa gradasi kehidupan manusia itu ada 4 saja, tidak perlu 5. Searah jumlah mata angin yang ada di dunia ini, ada yang disebut dengan fase pemuda dari 0 sampai 70. Jadi kalau belum sampai usia 70 itu masih pemuda. Dan fase dewasa itu dari 71 sampai 90, sehingga disebut sebagai life begin 70. Kehidupan itu dimulakan dari usia 71 up sampai 90. Sementara masa tua dari 91 sampai 100, dan orang tua panjang umur itu gradasi yang keempat, usia 100 up, seperti Nabi Yusuf alaihissalam diberikan waktu oleh Allah 110 sampai dengan 120 tahun. Kita tinggal memilih mana yang terbaik untuk kita. Tentu saja isyarat hadis yang mengatakan khairun nas man tala umru wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang dipanjangkan Allah usianya, tetapi kreasi kehidupannya, baik lisan maupun gerak langkahnya, menampakkan nilai-nilai positif kebaikan.
Wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk manusia adalah berusia panjang tetapi kreasi-kreasi baik itu ucapan lisan ataupun kreasi perbuatannya tidak menampakkan nilai-nilai positif. Kita ingat 6 bulan yang lalu dan akan menjelang 6 bulan yang akan datang, Ramadan. 6 bulan yang lalu dia berpamitan kepada kita. Pamitannya apa? Kita akan ingat-ingat itu. Dia mengatakan, kita mengantarkan dia sebelum dia mengatakan sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu dia menjawab kepada kita, Salamun alaikum. Wahai orang-orang muslim, mukmin yang melaksanakan puasa, selamat atas kesuksesan Anda semua. Wahai saimin saimat, tebetum, kalimatnya tebetum. Pertahankan selamanya sampai 11 bulan ke depan. Dan raih terus anugerah sukses itu selamanya. Sesaat para hadirin, Ramadan 6 bulan yang lalu sebelum meninggalkan kita, dia berpesan. Pertama, dia mengatakan, aku harus pergi jauh dan lama untuk 11 bulan ke depan bagi yang akan dipertemukan oleh Ramadan yang akan datang. Tapi bagi yang tidak, itu adalah Ramadan yang terakhir bagi dia. Yang kedua, dia mengatakan, sampaikan pesanku bahwa Syawal akan tiba. Iya, Ramadan tentu Syawal. Dan yang ketiga mengatakan, ajaklah sabar untuk menemani hari-hari duka, hari-hari penuh ujian, hari-hari penuh cobaan, hari-hari penuh dengan segala macam tantangan yang menurut pandangan fisik kita, nalar kita, merugikan diri kita. Selanjutnya yang keempat, dia mengatakan, peluklah istiqomah pada saat dia kelelahan dalam perjalanan menuju taqwallah. Kita semuanya duduk di sini hanyalah perjalanan menuju taqwallah. Dan yang kelima, bersandarlah kepada tawadhu pada saat kesombongan menyerang, saat mana dunia ini memberikan hujaman-hujaman dengan angan-angan, dengan segala macam kesombongan karena kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Maka saat itulah Ramadan mengingatkan, tawadhu'lah, ingat. Yang keenam, minta nasihat Al-Quran dan As-Sunnah di setiap masalah yang dihadapi. Tidak perlu kita pergi kemana-mana, tapi cukup pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. 2 pedoman yang paling pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketujuh, sampaikan salam dan terima kasihku, kata Ramadan, kepada kita karena telah menyambutku dengan sukacita. Dengan kehadiran Ramadan kita senang, kita bangga. Lalu dia mengatakan, kelak aku akan sambut orang-orang yang berpuasa dan senang menyambutku itu di pintu surga yang bernama Rayyan. Karena apa? Karena sabar dan pemaafnya. Minal a'idin wal faizin. Semoga kita kembali ke kehadiran Allah dalam keadaan suci bersih, sebagaimana kita dahulu diperjalankan oleh Allah ke dunia ini. Baik itu fase sebagaimana apa yang dikatakan dalam ilmu fikih, yaitu 60 tahun up, ataukah ketentuan yang diberikan oleh PBB dalam penelitiannya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Semoga kita yang ada di sini bisa menteladani bagaimana disiplin hidup kita, menjalani napak tilas 5 kriteria tiang yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, sehingga saatnya kita melaksanakan ibadah, kita beribadah. Saatnya kita bekerja untuk memenuhi tuntutan demi ibadah. Bukan berarti kita bekerja lalu kemudian ibadah mendukung pekerjaan kita, tidak sama sekali. Seluruh aktivitas kita di luar ibadah hakikatnya adalah menopang diri kita untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik. Kita semuanya berharap dan berdoa, hadirin yang hadir di sini di Masjid Bait Rahman Sawan Village yang dimuliakan Allah, dicatat oleh malaikat, dicatat oleh makhluk Allah baik itu di langit maupun di bumi. Karena penghuni makhluk yang ada di alam raya ini bukan hanya kita sebagai manusia, tetapi benda padat, cairan udara adalah makhluk Allah dan kelak menjadi saksi kita. Semoga kita di sini semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dicatat sebagai hamba yang akan mendapatkan surga Allah, yang mendapatkan pengampunan Allah, dimudahkan rezeki kita semuanya, disehatkan kita semuanya yang sakit,
disehatkan kantong kita yang memang kantong kita itu bolong dari sisi ekonomi, dan tentu saja kita dipanjangkan umur sampai kemudian kita ketemu di tahun yang akan datang 2023 dan seterusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. من أنا لو لكم كيفما